Kemudian yang kedua pujian Qadim alal Kudus, pujian makhluk. Qadim itu makhluk, Qadim itu Allah, kemudian Kudus itu makhluk. Qadim alal Kudus, pujian Allah kepada makhluknya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah memuji kepada Rasulullah. Yang ketiga Qadim alal Kudus alal Kudus, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Terus yang keempat pujian makhluk kepada Allah. Atau kita Nabi Muhammad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbil Alamina, yang menyertai semua alam. Alam. Jadi pembahasan apa dulu? Alamin dan alamun itu beda. Kalau alam yang dikatakan alam itu adalah maswah, sesuatu yang selain Allah, itu namanya alam. Langit, bumi, buah, hewan, malaikat, itu semuanya namanya alam. Untuk alamin itu ada beda-beda. Jadi lafaz alamin itu hanya tertentu pada orang-orang yang bakal. Berarti dikhususkan hanya 3 saja, yaitu manusia, kemudian malaikat dan jin. Iblis lah. Jin itu berakal, malaikat juga berakal. Tapi akal malaikat itu semuanya dipasrahkan sama Allah Ta'ala. Tidak ada nama para Jawa diperintah malaikat Israel pada hari Senin jam 12 nanti bunuhlah, cabutlah nyawanya si hari ini jam sekian, ya langsung. Orang anak protes nasi kusi saya sih nom berbojo yang mas. Jadi akalnya tetap manut karo pangeran. Orang bisa beruntung. Yang malaikat itu. Ya sebab perintahnya Allah kepada malaikat. Lah wong kan beda. Wong ning jerone wong iki ana akal karo ana hawa nafsu. Nah, yang paling bertentangan itu hawa nafsu. Kalau akal sehat, ya karena ini fitrah manusia, akal sehat mesti melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ketika mendengar semua mau berbuat kejelekan, mesti akal sehat orang terima. Atau dalam hati kecil lah mesti ada merasa. Soalnya bagus dari fitrah manusia, bagus dari fitrah manusia nggak akan melakukan isi perkara yang lain, mesti ada merasa. Ya kalau nanti dia melakukan sekian lain, ya mungkin karena perbuatan atau karena sesuatu yang lain. Tapi dalam hati mesti ada merasa. Nah, untuk pembahasan alam sendiri, alam kita sekarang berada di alam dunia. Sebelum alam dunia ada alam rahim, alam kandungan atau alam rahim. Dan sebelumnya ada alam kubur. Alam kubur setelahnya. Jadi alam itu berapa? Adalah sekarang kita berada di alam dunia. Nanti kita kalau sudah mati pindah ke alam kubur atau alam barzakh. Setelah alam barzakh baru ke alam akhirat. Alam yang terakhir nanti di situ semua hisab dilakukan di situ. Nah, sebelum alam dunia kita berada di alam kandungan dan di alam ruh atau alam arwah. Jadi seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu, sebelum arwahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu lahir ke dunia, itu waktu Kanjeng Nabi mau Isra Mi'raj kan naik buruk. Nah, Kanjeng Nabi niku buruk gede, Kanjeng Nabi pan munggah kangelan. Akhirnya malaikat Jibril nyebut arwah siji, ngene sing ngaku nyebut siji, mbok antik-antik Kanjeng Nabi. Antik-antik paham ya? Wah, ini udah kan wajib antik ya. Jadi pan oke Kanjeng Nabi antik-antik karo arwah mau. Nah, arwah itu sama jadi akhirnya Kanjeng Nabi juga ning pundake. Sadurunge munggah ning buruk, Kanjeng Nabi dawuh sabdo ke saiki aku sikile aku ning pundake pakale esuk nang dunia jenengan ganti rajane para wali. Ternyata benar ketika saya berjalan lahir, mungkin anak capek, bekas setelah pakai kanjeng. Bahwa sebenarnya itu menjadi bentuknya para wali. Pokoknya wali juga sih derajatnya si kalah karo. Derajatnya pangeran sudah di antara sahabat, jadi sahabat-sahabat yang lain sih. Cuma itu semua naik kanjeng Nabi, lurai kanjeng Nabi. Jadi semua kanjeng Nabi itu sampai pokoknya yang luar biasa itu nurnya kanjeng Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Nyawa dalam diskusi
kalau saya tidak menciptakan kamu Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan jagat raya itu. Yang bukti sekarang kita menciptakan kalau Allah tidak menciptakan dunia ini. Nah ini dia kesulitan dunia. Berarti dari rong alam ini kuburan malaikat wis turu kayak turun pangkaya turune tadi tangi bae. lagi nangis sampai nikmatin anyar yo lurus ki sae bisa lurus subuh akhirnya kudu atus ini lah padahal kita semua matinya saiki terus ternyata yang mati 1000 tahun mati kan sangat lama yang mungkin apa malah jelek kita malah kata karena pertanyaan itu itu benar bayangan tapi Kanjeng Nabi masa ditakoni kayak gue Kanjeng Nabi ditakoni mana Nabi juga siapa Nabi lah aku Nabi ini kan orang mungkin nah aku Nabi ini takon siapa Nabi ini terus kayak ini ceritanya saya nawas kan ya saat mau meninggal wasiat karo keluarganya wah kalau pas aku meninggal aku di kamar ini mau makan sih elek kusut sing ning hapus ke manusia. Oke apa kusut. Saat meninggal dilakoni wasiat yang buat ini. Nah, terus dikubur. Malaikat mengalami teka. Kamu terus teka satu dengan malaikat mengalami takon, langsung ngomong. Kenapa men-men malaikat? Aku kan main lawas ditakoni. Dileng kayak kapan kusut kayak piye. Harus datang nggak perlu pangeran ya jadi ya nah hamba ini dengan singgung tidak aneh-aneh di kewan itu berapa tahun dari dilepas nah kita maning Imam Sibawi itu ahli nahwu ahli gramatika Arab jadi pembahasan man itu kalimat apa terus isim itu kalimat apa dan lain-lain nah ketika meninggal seperti itu ketika meninggal terus ditanya sama malaikat ditanya man robuka siapa Tuhanmu? Kalau Imam Sibawi ditanya dulu isi. Man itu kalimat apa? Kalimat isim apa kalimat fi'il? Mana aja orang tahu belajar lebih bingung. Tahu belajar aku soro kayak beberapa tahu. Ya karena paling pangeran ya Imam Sibawi. Ini lapor karo pangeran Gusti ki ambane sing kaya piye mau dia usaha wali. Sama. Bukan apa? Tidak dipertanyakan malaikat itu. Ini tadi. Nah semua orang itu terkena hidup pertanyaan alam itu semuanya dan pertanyaan itu nggak sesuai apa ya nggak sesuai pikiran kita dong sama ini ya siap ya bisa mana dicitik mana dibuka mau kita buka dan lain-lain itu bisa mana harus apal ngontok wis pokoknya kalau misinya mana dibuka wis apal angin apa ya kan saat ning kuburan nggak bisa diangen-angen karena jauh deh nah mau ngapain ya mau semua orang bisa jawab amal baiknya singa dengan semua mana tamu nih kopi nih jalan aku sing teka sing bantu melu jawab mulut itu dikunci tangan sikil apa sirah das kuping mata tidak kami kape sing bantu jawab ya amal ada dewe yang sesuai apa ini keterangan kita seperti itu jadi kita nggak bisa angan-angan nanti kalau tanya malaikat ini nggak bisa. Suaranya malaikat mungkar nakir ketika tak suaranya sangat keras. Maka wajar ya yang menunjukkan ini bisa dilakukan anak seperti tadi ngomong sing berani tiba-tiba terasa karena itu bisa diprediksi 7 langkah orang petasi itu keluar dari makam malaikat datang. Dulu ada jadi makom-makomnya para wali terutama Gus Dur ya. Sampai sekarang malaikat mungkin akhir orang pernah nakoni karena apa? Ya atau sepi tembe di makomna dari pentak sia sing ziarah mono sing pentak sia mono burung metu sana sing ziarah iki burung metu sang ziarah nyambung malaikatnya ngenteni bae iki kapan sepi sepi takon ya harus wali-wali bisa punya nah itu tenang-tenang ya. Nah jadi sekarang kita berada di alam dunia alam yang ketiga nanti ada 2 alam lagi ya ada 2 alam lagi
Final abda al-mudnib Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaih pada tuli qawdihi fi al-lisan qala baridu wa khalifah syaitan motivasi mengarang kitab ini namanya Abu Bakar Muhammad bin Abi Bakar ini motivasi mengarang kitab ini karena beliau itu ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka hidupnya dalam ampunan Allah Ta'ala. Itu berarti memotivasi Muhammad bin Abi Bakar untuk menulis kitab ini. Ini berisi 40 hadis. Ada hadisnya kata Nabi, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka hidupnya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan motivasi agar itu mengarang kitab ini. Beliau juga mengakui fi khawdi fi bahri dunubi, beliau mengakui bahwa beliau adalah orang yang berdosa. Jadi sekelas ulama, sekelas para wali pun mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui bukan bahwa saya itu orang yang bersalah, saya itu orang yang berdosa, mengakui. Jadi kan ada hadis yang mengatakan seorang yang jahat, ada hamba yang jahat melakukannya elek tapi masih mengharapkan rahmatnya Allah, itu masih lebih baik, masih lebih dekat dengan Allah daripada ahli ibadah yang merasa putus asa dengan Allah. Seumpama kau ini ahli ibadah, kalau wong elek, wis pokoke ngapunten nek tukang pasang kogel dan maksiat, tapi masih mengharapkan rahmatnya Allah, masih terus ya kayak ingin memuji dari pengalaman dari apa itu. Nah, sisi toni ahli ibadah ya sholat tahajud, ya apa lima waktu mereka ya Tuhan dan lain-lain, tapi merasa putus asa karo masyarakat, karo rahmatnya Allah, itu masih lebih baik ditolong sing ahli maksiat tapi masih mengharapkan rahmatnya. Nanti apa? Wis pokoke panderek dengan kayak apa tetap orang mau mengharapkan rahmatnya ya rahmat itu sangat luas. orang alim Beliau pun mengaku seperti itu. Beliau saya buka karena itu mengakui apa namanya ditunggu. Dan dengan mengarang kitab ini dia berharap bisa mengkhalifani syaitan, bisa tidak terayu sama ajakan-ajakan syaitan atau sama ajakan hawa nafsu. Jadi orang yang bisa memalingkan ajakan setan atau hawa nafsunya itu orang yang keren. Karena ceritanya non muslim itu punya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi dia bisa menebak hati seseorang. Kalau apa? Jadi anak tamu wong 5 wong 10 ngerti kabeh itu. Sebenarnya kira anak wajib ngerti. Jadi semua manusia ngerti. Nah, sampai akhirnya mungkin wong muslim ya, bukan orang Islam. Sampai akhirnya anak wong muslim sing ngerti wong muslim juga kelebihan seperti itu. Akhirnya kan banyak yang datang ke situ, kita solusi lah, kita ini namanya. Jadi yang nggak ada semua ngomong karo wong muslim kayak aku dipelang ya. Jadi sebenarnya karo dia kalau ngelakuin ini itu karena curhat mati dia sama saya itu butuh pengen butuh terus kayak ngelakuin dia butuh langsung biasanya butuh. Nah, sampai suatu saat ada seorang muslim yang merasa orang pena khawatir apa? Karena seumpama banyak orang yang datang ke situ sedangkan dia bukan orang Islam, khawatirnya nanti banyak orang yang keluar dari Islam. Akhirnya apa? Si muslim berencana untuk membunuhnya. Di tengah mobil marahin rumahnya nggak apa-apa. Saat sudah sampai di depan rumah, si muslim sepakat, wes orang saya nyakitin langsung mancing baik. Jadi masih nyakitin, melakukan pelan-pelan terus kencang, itu beberapa orang. Orang wes ngerti, si muslim ngerti. Langsung mancing baik, apa? Pokoknya kaget si muslim. Guru mana WA, aku kan mau ya orang. Guru mana WA, guru mana Facebook, orang apa? Ini kan mau visit, mana tuh kayak orang yang orang mana terus. Saat mancing ditakoni karo si muslim, mungkin dengan kita gue kalau dia naik ini rahasianya apa?
karena selama ini aku nahan hawa nafsu. Angger hawa nafsu ngecake aku melayu ning B. Hawa nafsu ngecake apa semama ini dia aku melayunya ini aneh. Kebalikannya. Oke, kebalikan terus. Ya sampai akhirnya juga keramat kayak itu. Padahal muslim itu. Sampai akhirnya juga keramat kayak itu. Aku yang ngerti tujuan sampai kene apa? Sampai karena khawatir aku ngejak wong sing aran mene ngejak keluar dari Islam. Nah, hawa nafsunya aku ngomong aja tapi tak lawan akhirnya aku orang ngajak. Nah, terus kali gane si muslim ingat ini ngomong, dia anggap ngomong syahadat bisa menuju Islam. Nah, akhirnya kan ngerti si non muslim itu ngerti omongan surat ini si muslim. Ngerti setan yang jerawatine si non muslim ngomong aja macam syahadat. Tanpa diperintah kaum muslim, tanpa disuruh, tanpa diminta, langsung ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya si non muslim masuk Islam karena apa? Merangi hawa nafsu. Karena merangi hawa nafsu bisa dikatakan gue dan hawa nafsu sing asale setan ngomong bisa lebih Islam Muslim akhirnya ya malah ngelawan. Memang selama ini amalane gue apa memerangi hawa nafsu. Setan ngejak aja masuk Islam tapi akhirnya dia merangi Islam. Jadi orang-orang yang itu mengembangkan hawa nafsu ya akan punya nama sendiri. Apalagi orang-orang yang istiqomah. Ya setelah ini ya kita sudah bersama-sama istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kayak anak santri sering siwakan. Ngerti siwak ya? Nggih. Panturu siwakan, normalnya siwakan, normal sholat. Terus setiap hari siwakan istiqomah terus siwakan. Istiqomah terus tahunan istiqomah siwakan sampai suatu saat dia keluar dari pondok jalan kita tengah jalan dihadang preman, ada 5 atau 6 preman, pan rampas santri mau. Akhirnya apa? Dia semua DC, kalian mau 5, dia mau siji. Aku orang Melayu, siwakan kan anak terus anak istiqomah siwakan disawang karo premane pesok kemudian campur kan siwakan tapi katone pesok ya preman mau 5 di kafe pesok kemudian campur orang peset orang ya terkait istiqomah keramat sewu itu di apik istiqomah sih dengan semua menjaga dia sejak berkurang insyaallah mesti pakai anak keramat ya keramat itu harus bisa direncanakan nanti ini juga datang sendiri Jor Cendol bisa mendatangkan kayak karomah. amin Terus, masih dapat terus videonya masih dapat terus dan kemudian masyarakat ala khalqi Muhammadin wa alihi ajmain salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rujukan sumber kitab itu dari Al-Quran dan dari kasih Nabi dan Al-Quran yang berjalan. Jadi apa isi Al-Quran ya tindakan Nabi. Jadi isi Al-Quran. Jadi panutannya wong sa'alam dunia kabeh. Jadi orang yang termulia paling mulia di antara manusia Allah sama baik malaikat Jibril sikala derajatnya kanjeng Nabi. Kemudian di kalangan para manusia dan jin yang paling mulia adalah kanjeng Nabi. Nah, kanjeng Nabi itu mengalahkan semuanya, baik di antara golongan jin, golongan malaikat, golongan iblis dan lain-lain golongan manusia. Sebagai paling mulia adalah kanjeng Nabi. Saat Nabi Adam itu turun ke dunia, itu beliau munajatnya memakai tawasul dengan kanjeng Nabi. Bayangkan dengan kanjeng Nabi Adam turun nang dunia punya sapa-sapa. Nabi Adam turun ning bumi, terus Siti Hawa turun ning Jeddah atau di Mekah. Nabi Adam turun ning bumi atau India, India. Nah, Nabi Adam apa semono turun nang bumi dewekan nang bumi ya dewekan orang caki malang kok nang bumi dewekan. Biasa sampai anak dengan ning omah kawan caki malang dewekan kayak apa?
Dewek kan burung anak omah, burung anak apa, burung anak listrik, burung anak apa. Bayangkan ngono Nabi Nabi Adam ngerti Sayyidah Siti Hawa menjedak jaraknya sekitar 100 tahun. Pencariannya itu pencarian Nabi Adam ke Siti Hawa sekitar 100 tahun. Nah, Nabi sambil mencari, beliau juga selalu selama itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah selama 40 tahun di dunia baru Allah memberikan ampunan. Terus mempertemukannya setelah 100 tahun. Mulane jedah diarani jedah karena bahasa Arab mubah jadun diarani mahlana. Angkat bawadon jadatun. Nah, karena apa kok karena jedah. Mulane karena dari jedah karena nenek moyangnya manusia ini karena diarani jedah. Ngatine kowe mbah wadon. Tahu itu Nabi Adam saat mulai sama Allah itu beliau mengatakan ini atawasul ilaika bi Muhammad. Ya, jadi saya meminta ampunan kepada jenengan dengan lantaran Muhammad. Nah, Gusti Allah takon, sing aran Muhammad itu lahir, Muhammad. Lah ngerti sing endi? Nggih. Kan pertama Nabi Adam. Nabi-nabi sebelumnya gimana ya? Tapi Nabi Adam wis ngerti, harus ditakoni. Ngerti sing endi kan kan ngerti sing aran Muhammad. Nggih Gusti, pas dengan ndadosaken kula terus arwah masuk ke kepala kan dari kepala terus ke pas masuk ke kepala saya melihat di cakak arsy itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Nabi Adam mikir, terus kula mikir Gusti, mboten enten tiyang, enten namine tiyang sing disandingan dengan kecuali niku kekasih jenengan. Kalau jawab sotak kaya bener bahwa nanti anak makhlukku sejenenge Nabi Muhammad dari keturunanmu kali kasihku. Akhirnya dengan lantaran tawasul itu Nabi Adam diampuni 100 tahun. Jadi selama 40 ya kalau nggak salah ya 40 tahun itu Nabi Adam nggak berani ini merawani. Jadi kayak terus merawani bentuknya merawani. Anak isim pada lakukan maksiat. Ya kalau kita katakan bukan maksiat karena semua para nabi itu dijaga. Memang itu kan kesalahan yang digoda adalah Siti Hawa yang manusia biasa. Jadi ngapain ya? Semua para nabi itu terjaga dari maksiat. Apalagi 25 rasul, semua nabi itu terjaga dari maksiat. Nah, anak dia Nabi Adam itu mangan buah roti karena bukan rayuan iblis, tapi rayuan Siti Hawa. Jadi pertama Siti Hawa digoda iblis karena Siti Hawa kan manusia, bukan nabi. Jadi iblis goda termasuk orang bisa. Derajat Nabi itu nggak bisa digoda sama iblis. Nah tadi ngoda nih maring Siti Hawa. Siti Hawa wis goda, Siti Hawa goda Nabi Adam mana dua dia. Jadi orang kok iblis menggoda Nabi Adam enggak itu sama. Semua Nabi itu terjaga, pokoknya terjaga apalagi dari sebab sombong dan lain-lain. Balik kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai sama Allah, derajatnya paling tinggi. Keturunannya pun dijaga sama Allah. Keturunan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satu kali pun yang zina, tidak ada. Semuanya dengan pernikahan yang sah. Nabi Muhammad bin Abdullah, mana sih orang? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luqay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Usaimah bin Zikah bin Ilyas bin Mudur bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang sepakat semua ulama. Terus sampai Nabi Adam, Adnan bin Ad bin Zad bin Amesak bin Salaman bin Ibadah bin Hamad bin Idro bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Tarok bin Nahud bin Syarud bin Nabi bin Falih bin Nabi bin Syarud bin Al-Fashad bin Sam bin Nabi Duh bin Lama bin Nabi Salih bin Ahmuk bin Ilyalid bin Milaid bin Hinan bin Amish bin Sis bin Nabi Adam AS. Semua keturunan dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad itu orang-orang yang suci, orang-orang yang terjaga. Jadi Nabi Adam membawa Nur Muhammad turun sampai Abdullah sampai Abdul Muthalib yang paling sudah mulai kelihatan. Jadi kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib itu wajahnya sudah kelihatan nurnya, nur Nabi Muhammad. Kemudian turun ke Abdullah ayahnya Nabi lebih terang lagi. Kemudian turun ke Nabi Muhammad.
setiap tawasul kita ya harus yang kabeh ini kiai itu yang tawasul mesti pertamanya kanjeng Nabi, karena dari Nur Muhammad kita semuanya ada. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan. Jadi pujian ada berapa? Ya paling ada 4 ya. Ada 4, Khotimal Khotim, Kudus Alal Kudus, Khotimal Kudus, Kudus Alal Khotim. Ya, kabeh pujian. Puji Rahayu, puji Astuti. Termasuk puji Tato ya. Terus ini ada pengeran di kabeh balik pengeran. Nah, terus alam ada berapa tadi? 5. Ya, alam marwah, alam Amin. terus alam ya alam barzah antara kubur sama alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus? Baik. Sing ora ditanya di alam kubur apa termasuk anak autis idiot ini termasuk tinggal ditanya di alam kubur ini. Nggak ditanya sama malaikat. Sama malaikat. Alhamdulillah ngaos pun rampung. Idiot atau anak autis. Anak tigane ora. Ya, Auroring. dia bisa salah Adilana. si maju laporan. Misalkan idiot parah. Ini kan ada ya antara otak memang masih bisa nyambung. Alhamdulillah sampun. Cuma Oh, alhamdulillah wa syukrulillah. Ada sih bisa. Ya, tetap kena takdir. Acara mujadah tadi selesai, ini baru aja selesai ngaji kuping. Semoga barokah di dunia wal akhirat.